Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan kita pelajari identitas trigonometri untuk sudut terangkap. Selamat belajar. Identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut terangkap. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Mulai dari sinus dulu. Jadi identitas sinus sudut terangkap. Jadi sudut terangkap itu misalnya sudut 2 X atau 2 alfa atau 2 beta adalah sudut terangkap namanya. Kita tulis, kita tahu sin 2 alfa bisa tulis sebagai sin alfa plus alfa. Ini kan 2 alfa ya, hanya penulisannya aja yang beda. Nah sekarang penjabaran sin adalah sin itu selang-seling, sin cos, kalau plus tetap plus ya, plus kosin. Sehingga ini kalau tulis adalah sin alfa cos alfa plus cos alfa kali sin beta. Ingat ya, jadi sin itu selang-seling. Nah, kalau kita perhatikan yang belakang itu sama yang depan itu sama ya, karena ini cuma di depan dan belakang ini kan berlaku komutatif, sehingga berlaku yang belakang saya rubah sama persis kalau begitu berikutnya. Sehingga untuk sin 2 alfa itu menjadi 2 sin alfa cos alfa. Jadi dari sudut rangkap ini ternyata kalau jadikan sudut tunggal menjadi 2 sin alfa cos alfa. Dihafalkan ya ini. Kemudian menginjak ke cosinus. Sama dengan sin ya, cosinus. Nah, jadi cos 2 alfa itu kan cos alfa plus alfa. Penjabarannya kalau cos itu berurutan, cos-cos. Nah, bedanya di sini. Kalau plus menjadi min ya, cos-cos min sin-sin. Karena ini sama persis, ini kan bisa tulis dalam kuadrat ini. Ini juga yang belakang sama persis kan. Makanya untuk cos itu menjadi cos kuadrat alfa. Yang belakang untuk sin-sin adalah sin kuadrat alfa. Sehingga yang pertama cos sudut terangkap itu bisa tulis sebagai cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ini kalau saya katakan ini campuran ya. Jadi cos terangkap kalau jadikan campuran ini penjabarannya. Seandainya ini menggunakan identitas trigonometri, sin ini diganti dengan 1 min cos kuadrat alfa, berarti ini menjadi 2 cos nantinya. Sehingga ini adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Jadi kalau dinyatakan dalam cos saja bentuknya adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, berikutnya justru kalau ini yang diganti dengan 1 min sin, nah berarti nanti dinyatakan dalam sin semuanya, maka menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi untuk cos ada 3 macam ya, perubahan, campuran, yang tengah ini dalam cos saja, yang belakang adalah dalam sin saja. Ini yang sering dipakai ya, jadi ketiga-tiganya dihafalkan atau dipahami ya. Berikutnya adalah yang tangen ya, tangen sudut rangkap. Sama, tangen 2 alfa, yaitu tangen alfa plus alfa. Tangen itu rumusnya, ingat, tangen alfa plus tangen alfa per 1 min tangen alfa kali tangen alfa. Karena ini sama persis, yang bilangnya bisa diringkas menjadi 2 ya. Yang bawah ini karena perkalian menjadi 2 kuadrat. Sehingga untuk tangen 2 alfa penjabarannya menjadi 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Ini sudut rangkap yang perlu kalian pahami. Syukur-syukur kalau hafal ya langsung nanti tidak usah menjabarkan lagi. Ya sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah sekarang dikaitkan dengan sudut rangkap yang ada dalam persamaan trigonometri. Ya ini kan sudutnya sudut rangkap ini. Nah berarti ini nanti kalian harus bisa merubahnya. Penyelesaiannya dari soal ini kita lihat. Tentu saja yang sudutnya lebih banyak ini harus dirubah ke yang sudutnya lebih kecil ya. Jadi nanti kalau yang kecil ke banyak kan agak sulit. Makanya yang lebih kompleks lebih banyak ini dirubah ke 2x. Ingat bahwa 4x itu bisa ditulis sebagai 2 kali 2x ya. 4x itu bisa ditulis 2 kali 2x. Kenapa begini? Nah, karena kita menggunakan sudut rangkap. Jadi ini kalau dimisalkan ini alfanya, ukurannya akan menjadi 2 sin alfa cos alfa. Karena ini 2x ya, 2 sin 2x ini kan. Ini 2 sin 2x cos 2x. Nah, sehingga sudutnya kan sudah sama ini. Sudutnya sudah sama. Kemudian kita perhatikan dari suku depan dan belakang itu ternyata punya faktor, yaitu faktor apa? Cos 2x. Maka ini bisa dikeluarkan cos 2x-nya.
Ini otomatis yang di dalam adalah agar sama dengan ini adalah 2 sin 2x min 1. Ini kalau dikembalikan sama dengan yang baris atasnya ini. Berarti masing-masing faktor ini nilainya sama dengan 0. Jadi kalau dituliskan yang depan ini sama dengan 0, yang dikurung juga sama dengan 0. Berarti masing-masing nanti kita cari ya. Sekarang kita cari yang sebelah kiri dulu. Cos yang nilainya 0, ayo ingat di persamaan ya, yaitu cos yang ada di kuadran 1 sama kuadran 4. Jadi cos yang nilainya 0 adalah cos berapa? 90 ya. Kalau di kuadran 4 berarti 360 dikurangi 90. Atau bisa menggunakan pakai minus ya. Jadi ada yang pakai minus. Jadi cos itu kan plus minus alfa ya. Nah, jadi berarti kita gunakan yang plus minus ya. Atau bisa juga yang menggunakan di 360 dikurangi 90. Pakai ini aja ya. Nah, jadi untuk yang ini 2x sama dengan 90, yang ini min 90. Ini kalau 2x, kalau x berarti berapa? Masing-masing dibagi dengan 2. Ini 45, ini 180, ini min 45, 180. Tinggal kita tentukan K-nya ya. Ingat, ini selalu kita perhatikan intervalnya antara 0 sampai 180 saja. Berarti kalau K-nya diganti min 1 negatif ya, nggak memenuhi. Nggak mungkin, berarti kemungkinannya diganti dengan 0. Ganti dengan 0 berarti ini adalah berapa? 45 ya. Kalau diganti 1 juga sudah nggak memenuhi ya. Sehingga yang sini adalah 45 yang depan. Yang belakang itu kalau diganti 0 nggak memenuhi, kalau diganti 1. Berarti kan 180 dikurangi 45, 135. Kalau diganti 2, ini sudah di atasnya 180. Sehingga untuk yang sebelah kiri ini adalah 45 sama 135. Sekarang yang ini, yang 2 sin ini kita tulis ya. Nah, ini sama dengan 0, ya kita rubah dulu bentuknya. Kalau begitu sin 2x-nya sama dengan 1/2 atau setengah ya. Nah, sin nilainya setengah itu di kuadran 1 sama kuadran 2. Berapa? Yaitu 30. 30 sama di kuadran 2 berarti ya 180 dikurangi 30, 150 ya. Sehingga kalau ditulis seperti kemarin itu 30, ini yang kuadran satunya, yang kuadran 2 adalah 180 dikurangi 30. Oh, ini tidak ada duanya ini ya. Ini enggak ada. Kemudian berikutnya dibagi dengan 2 semuanya, hingga 15 bagi 2 ini ya. Ini bagi 2, ini enggak ada ini diabaikan. 180. Ingat K-nya yang memenuhi berapa? Dengan interval nanti 0 sampai 180. Yang depan itu K-nya 0 ya. Kalau 1 sudah enggak memenuhi, berarti K-nya 0, 15, yang belakang karena 0, 75. Selain itu tidak memenuhi, sehingga untuk yang ini ketemunya 15 atau 75. Sehingga kalau digabungkan, maka penyelesaiannya adalah berapa? Dari yang kecil ya, 15, 45, 75, 135. Nah, jadi ini sudah bisa digunakan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri untuk yang sudut-sudut rangkap. Contoh yang kedua, masih sama ya, jadi ini masih ada sudut rangkap. Memang ini manfaat sudut rangkap di penyelesaian persamaan trigonometri. Sama ya, jadi nanti harus kita rubah dulu. Nah, tentu saja yang lebih besar ini kita rubah. Ini, berarti yang besar akan cos-nya ini. Nah, tampaknya ini kan sin, merubahnya ini ke sin ya, karena nanti biar semuanya sin saja, dalam sin semuanya. Ingat, tadi dalam sin adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa, ya kan? Nah, sehingga yang bisa dikumpulkan adalah 1 sama 3, jadi 4 kan. Nah, biasanya kita lebih suka bekerja di pangkat tertingginya positif, jadi masing-masing dikalikan min 1 menjadi plus, min, ya. Nah, kalau sudah ini bisa dimisalkan sin X-nya atau enggak juga tidak masalah, saya suka enggak usah dimisalkan, berarti nanti faktor dicurigai ya, kalau semacam ini bisa difaktorkan. Suku yang depan ada 2 sin-nya, di belakangnya sin saja ya. Jadi ini berarti faktornya ini ya, jadi nanti kalau coba dikembalikan ya, ini kan 2 sin kuadrat alfa, 2 sin kuadrat X ya. Kemudian perkaliannya kan min 8 dikurangi 1 min 7, sudah betul kan?
plus 1 tambah kali min 4 adalah min 4, berarti sudah cocok, berarti ini sudah valid ya. Berarti masing-masing faktor ini nilainya sama dengan 0. Yang sebelah kiri kita lihat, berarti sin X-nya nanti kan min setengah ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya berarti kan X-nya sama dengan 4. Nah, sin sama dengan 4 itu kan tidak memenuhi, karena nilai sin cos itu paling tingginya, kalau bentuknya normal semacam ini adalah 1 ya. Minimumnya adalah min 1. Nah, karena tidak memenuhi, berarti ini sudah kita abaikan, ini aja yang kita kerjakan. Sin yang nilainya min setengah, harus kalian ingat ya, sin di kuadran 3 sama dengan 4. Kalau positifnya kan 30 tadi. Jadi kalau di kuadran 3 ya 30 ditambah 180, berarti 210. Kalau di kuadran 4 berarti 360 dikurangi 30, berarti 330. Sehingga sin X-nya sama dengan 210, tadi saya katakan tadi. Ini, atau di kuadran 4-nya berarti 360 dikurangi 30, ini kan. Ya, karena ini sudah X, berarti tidak usah dibagi seperti tadi. Ini cukup K-nya yang memenuhi yang mana? Ingat intervalnya antara 0 sampai 360. Jadi yang memenuhi adalah K0 ya. Kalau K1 sudah kebesaran. Ini sama aja. Sehingga yang depan 210, yang belakang 330. Ya karena cuma ini aja yang tadi nggak memenuhi, berarti inilah penyelesaiannya. Adalah X sama dengan 210, 330. Contoh yang ketiga. Nah, sekarang cuma dalam bentuk sudut-sudut saja. Dari sudut-sudut ini coba kita sederhanakan ya. Ada A sampai F ini. Yang A sekarang. 2 sin sudut 225, 22,5 dan cos. Ini kan selang-seling ini kan asalnya dari sin ya. Sin sudut rangkap. Itu sama dengan sin 2 kali ini kan. Nah, sin 2 kali sudutnya ini, sudut tunggalnya. Berarti 2 kali 2, 2,5 adalah sin 45. Kebetulan ini istimewa ya, bisa dicari ya. Berarti setengah akar 2. Nomor 2. Kita lihat. Nah, 2 cos semacam ini. Ini mesti perubahan dari cos kan. Ya, cos sudut rangkap. Jadi misalnya cos 2 kali sudut rangkapnya ini. Nah, tulis adalah ya 67 kali 2 berarti 135. Ini kan di kuadran 2 cos negatif. Ini kan lancipnya 45. Sehingga min setengah akar 2. Poin C. 2 ini sama ya. Jadi selang-seling ini adalah asalnya dari sin. Jadi sin 2 kali sudut ininya. Jadi 2 kali ini adalah 2 kali 3 berarti 6. 6A ya ada A-nya. Hingga sin 6A. Cukup di sini karena hanya menyederhanakan. Yang poin D ini. Nah, 1 min 2 sin. Ini sambil diingat-ingat. Oh, kalau gini misalnya dari cos. Kalau dari sin cuma sin cos. Nanti kalau model begini mesti dari sin. Sehingga adalah dengan 1 min sin adalah dari cos 2 sudut ininya. Sehingga sama dengan cos 2 kali 5 A cos 10. A. Yang poin E. Ini yang selang-seling. Yang dua bentuk ya sama-sama kuadratnya. Nah ini kalian harus ingat ini asalnya dari cos sudut rangkap. Rangkap dari siapa? Dari 3. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya menjadi cos 6A ya, caranya sama. Terakhir, tangan ini dari tangan ya. Tangan asalnya adalah tangan jumlah, berarti tangan sudut rangkap ya. Jadi tangan 6A ya. Kemudian yang terakhir ini untuk contoh soalnya diketahui sin A sama dengan 5/13. Dengan A sudut lancip hitunglah ya. Kalau A-nya lancip berarti ini nanti bisa dicari ya. Nah, biasanya dibantu dengan lingkaran ya. Jadi kalian bantu saja dengan lingkaran, buat segitiga siku-suku. Kalau kalian pasang A-nya di sini boleh, di sini boleh. Jadi kalau di sini ini namanya depan, ini namanya samping, ini sama dengan miring. Berarti kalau sin kan depan per miring, berarti ininya 5, ininya adalah 13. Otomatis ini dibagi dengan Pythagoras adalah 12 ya. Nah, kalau sudah berarti sin 2A-nya, sin A-nya saja bisa dicari. Sin A-nya berarti sudah ini dalam soal ya.
Ya. Kemudian cos-nya berapa? Cos ini adalah samping per miring, cos sami. 12 saminya kan ini per 13. Tangannya berapa? Yaitu depan per samping, berarti 5 per 12. Nah, kalau sudah sudut tunggalnya sudah ada, bisa dicari sudut rangkapnya sesuai dengan rumusnya ya. Jadi sin 2A adalah 2 sin A cos A diganti saja. Ya, 2 kali ini 60, 120, 169. Yang B cos 2A. Ya, ini sebenarnya bisa macam-macam rumusnya ya. Bisa yang suka pakai kuadrat, pakai yang cos semua boleh, pakai dalam satu mention juga boleh. Ini saya ambil yang kuadrat ya. Karena masing-masing kan sudah ada ini. Jadi sama dengan 5 per 13 kuadrat dikurangi, maaf, cosnya 12 per 13 kuadrat dikurangi sin ya, 5 per 13. Berarti hitung-hitungannya adalah yang depan ini 144, yang belakang 25 kan. Berarti 144 kali 25 berarti 119 per 116. Kemudian yang tangan. Nah, tangan itu kalau kalian mengenal bisa bentuknya adalah sin per cos ya. Tangan itu kan perbandingan dari sin ini per cos ini. Bisa pakai itu boleh, karena ini sudah diketahui kan ya. Atau menggunakan rumus yang tadi, jadi 2 tangan A per 1 min tangan A kali tangan B. Nanti coba hasilnya dicari juga ya, dengan cara yang lain ya. Dengan cara yang itu tadi, 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat. Tapi ini kita gunakan yang menggunakan sin 2A per cos 2A. Karena apa? Karena ini sudah diketahui ya. Seandainya ini belum diketahui ya pakai rumus tangan saja. Sehingga yang atas itu adalah 120 per 169, yang bawah adalah ya penyebutnya sama, bisa disederhanakan, tinggal ngambil yang pembilangnya, berarti 120 per 119. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.